Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya Sakur dan nama saya Angga Setiawan dari kelas 11 Teknik Otomotif 2 SMK Negeri 1 Adiwarna. Selamat sore Pak. Sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Apakah kami diperbolehkan untuk mewawancarai Bapak tentang usaha Bapak? Ya, insya Allah boleh. Monggo. Oke, terima kasih Pak. Di sini kami mau tahu nih Pak, gimana sih awal mula Bapak memulai usaha ini? Awalnya sejak itu saya membutuhkan madu karena waktu itu saya kondisi kurang fit. Terus saya cari informasi tentang madu, alhamdulillah langsung kenal peternak lebah. Saya dulu masih kuliah di Purwokerto, dapat peternak lebah di daerah Purwokerto. Setelah saya beli lagi, diajari sama peternak langsung, Mas, barangkali bisa ikut jualan madu hasil peternakan saya gitu. Akhirnya saya bersama teman saya mulai dari situ berbisnis madu murni. Sejak itu awal 2016 saya masih kuliah di Unsur Purwokerto. Hal apa yang membuat Bapak minat terhadap bisnis ini? Ya karena madu dibutuhkan oleh banyak orang. Apalagi madu sudah ada tertera di Al-Quran, sudah tertera di hadis. Bahkan madu itu sejak zaman Mesir kuno juga sudah ada. Dan insya Allah juga madu akan terus dibutuhkan sampai suatu saat nanti. Insya Allah usaha ini juga bisa diwariskan. Karena bukan musiman, tapi ini sudah kebutuhan bagi manusia. Apa saja sih Pak hal yang kesulitan dan tantangan yang pernah hadapi tentang usaha ini? Kesulitannya mungkin bersaing sama madu-madu yang bukan asli. Jadi ya maaf, madu kan gampang di pasaran banyak madu-madu yang KW, banyak bikinan atau sirupan atau oplosan. Nah itu mungkin salah satu tantangan kita, bahwa madu selamanya murni di pasaran kayak gitu. Ciri-ciri madu yang enggak murni itu kayak gimana Pak? Sebenarnya secara manual susah iya, tapi untuk profesional bahwa madu itu punya aroma, dicium secara bau itu khasnya kerasa bahwa ini gula, ini madu itu kerasa bahwa madu kan sumbernya dari bunga, dari nektar. Itu nektar itu sebenarnya ada aromanya. Insya Allah yang sudah profesional di bidang madu murni, meskipun ini tidak tahu nektar apa, tapi setelah dicium, oh ternyata ini tahu ini nektar bunga randu, ini rambutan, ini nektar kaliandra. Itu sebenarnya sudah tahu ketika dia mencium aromanya. Jadi aroma madu bikinan sama madu murni dari lebah itu berbeda. Itu bagi yang profesional, tapi bagi orang awam agak susah sih. Seperti itu. Berarti jadi cara mengatasi tantangan tersebut yaitu mengedukasi nggak Pak? Iya betul. Jadi ya seperti itulah, sering ketemu sama konsumen biar tahu bahwa ini madu murni. Termasuk kita juga sering mengamalkan bahwa saya sering menunjukkan ini sedang panen, ini edukasi tentang lebah itu seperti ini. Jadi mereka yakin bahwa saya itu profesional di perlebahan dan madu, bukan abal-abal. Mohon maaf nih Pak sebelumnya, kalau boleh tahu nih, pendapatan satu bulan itu sekitar berapa nih Pak? Ya mungkin bicara omset aja ya. Omset ya, pendapatan ya kurang lebih sih 50 juta sih. Omset. Ya, untuk memenuhi karyawan 3 dan juga banyak karyawan, ya alhamdulillah ya, untuk mencukupi karyawan juga sudah cukup untuk kehidupan sendiri saya. Hal-hal apa saja sih Pak yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha? Yang satu tekun Mas, sama istiqomah. Terus yang terakhir fokus. Jadi ketika saya fokus di bidangnya itu, jadi tahu kekurangannya, kelemahannya, kelebihannya, dan harus ditekuni. Jangan malas-malasan. Ketika sudah tekun, sudah aktif lah cari peluang, karena bisnis sekarang kan sangat bersaing. Jadi harus ditekuni di mana celah-celahnya. Sama itu istiqomah, terus-terusan, jangan setengah-setengah. Itu fokus. Dan apa sih harapan Bapak pada bisnis madu ini?
harapannya ya saya punya peternakan lebah sebagai tempat edukasi, supaya masyarakat tahu bagaimana sih proses dari lebah mendapatkan madu sampai panen. Jadi orang itu jadi paham tentang madu murni seperti apa. Jadi tempat edukasi. Nanti kita juga lagi proses di Tegal bahwa kami ada edukasi perlebahan di sana. Berarti itu udah ada rencana buat edukasi itu gitu? Iya, lagi proses di Selawi sana. Sudah ada lebahnya, sudah ada tumbuhan-tumbuhan yang harus dihisap sama lebah-lebah, kan harus sinkron sama bunga. Ada lebah, ada bunga. Nah, yang terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir. Apa sih pesan dari Bapak dan harapan Bapak kepada generasi muda yang sedang berwirausaha? Oh iya. Yang pertama itu jangan malasan satset, gerakannya cepet, cari peluang, cari channel, cari relasi. Karena kalau malas-malasannya itu kalah sama mereka yang satset ya gitu. Tahu kan ya satset gerak-gerak gitu. Cari channel itu juga penting. Dan yang terakhir mengikuti perkembangan zaman. Karena zaman sekarang kan sudah media online. Nah, salah satu penjualan kami kan juga yang mungkin 80% dari online. Teman Instagram, Facebook, WA, Twitter itu harus kita bermain di situ juga. Karena ini udah zamannya, harus mengikuti zaman. Oke, merupakan wawancara dari kita. Beliau Bapak Abdul Basit yang telah menyampaikan wawancara-wawancara tentang produknya dan tentang kewirausahaan. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.